Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Tiara Rizwanika. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang adab terhadap hewan, yang mana untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Akhlak yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Amrani MAG. Nah, tanpa berlama-lama lagi, simak video ini baik-baik ya. Di sini saya mengambil referensi dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang terletak pada bab adab. Sebelumnya, hewan itu sebenarnya ada 3 tipe. Yang pertama, hewan-hewan yang dianjurkan untuk dipelihara adalah hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, atau bisa disebut dengan hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing atau domba. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hewan-hewan yang tidak boleh dipelihara secara mutlak yang disuruh oleh Rasulullah untuk dibunuh karena mengganggu seperti ular, tikus, kalajengking, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan tetapi boleh dipelihara seperti kucing. Adapun adab terhadap hewan itu ada 8. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan tersebut lapar dan haus. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan terhadap pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2363. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk kita berbagi kepada hewan yang sedang kelaparan, apalagi kalau itu hanya tulang atau sisa-sisa makanan kita. Yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah, yang artinya Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5515 dan Muslim nomor 1958. Yang ketiga, yaitu menenangkannya ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan ihsan terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh, dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Dan hendaklah salah seorang kamu menenangkan sembelihannya, dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Jangan sampai kejadian kayak gini ya guys. Yang keempat, yaitu tidak menyiksanya dengan cara apapun. Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan masuk neraka karena seorang kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga tanah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3482. Nah teman-teman, maka dari itu jangan sampai kita menyiksa atau menyakiti hewan yang tidak bersalah ya. Nomor 5, yaitu boleh membunuh hewan-hewan yang mengganggu. Jadi ini pengecualian dari nomor 4 tadi, seperti ular, tikus, kalajengking, dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang mengganggu atau yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim nomor 1198. Karena nih teman-teman semua, hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi itu sifatnya menyerang, berbahaya, dan mengganggu. Oleh karena itu kita boleh untuk membunuhnya. Yang keenam, yaitu boleh memberi tanda dengan besi panas pada hewan ternak yang maslahat. Sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW memberi tanda pada telinga unta sedekah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak tidak boleh diberi tanda, sebab ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi tanda, beliau bersabda, Allah mengutuk orang yang memberi tanda pada muka keledai ini. Hadis riwayat Muslim nomor 2117. Yang ketujuh, yaitu mengenal hak Allah pada hewan, yaitu menunaikan zakatnya apabila hewan tersebut tergolong yang wajib dizakati. Teman-teman yang mau tahu besar zakat hewan ternak, bisa lihat foto di sebelah sini ya. Dan terakhir dan yang paling penting, yaitu tidak boleh sibuk mengurus hewan sehingga lupa taat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafikun ayat 9, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Jadi teman-teman semua, kita tentu boleh memelihara hewan yang diperbolehkan, tetapi hal itu jangan sampai membuat kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu dia tadi sedikit penjelasan saya mengenai adab terhadap hewan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.